Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pembelajaran IPS ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang SPDB, di mana kalian telah membuat buklet ya yang dibuat dari sebuah kertas, kemudian dibentuk menjadi buku kecil ya. Di mana kita membutuhkan kertas itu pasti diolah oleh suatu perusahaan, di mana suatu perusahaan itu untuk mengolahnya pasti akan membutuhkan tenaga ahli ya, baik itu dari tenaga ahli negara asing maupun dari negara Indonesia sendiri ya. Mengapa Bunia mengatakan eh, dari negara asing? Karena kita itu sudah masuk ke perdagangan bebas ya, MEA. Jadi negara asing itu bebas untuk masuk ke negara Indonesia ya. Oleh sebab itu, untuk hari ini kita akan mengulang kembali materi MEA yang sudah kita pelajari di pembelajaran pertama kemarin ya. Masih ingat kan apa itu MEA? Ya, yang lupa, nah yang sedikit masih ingat ya, nanti kita uh, ulas kembali pengertian dari MEA. Nah, kita pelajari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 5 subtema 3 pembelajaran 5. Nah, kita akan mengetahui apa itu MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah salah satu bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang perekonomian, di mana MEA itu merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap sejak adanya KTT ASEAN di Singapura tahun 1992. Ya, oleh sebab itu tadi Mia katakan ada persaingan antara tenaga ahli dari luar negeri dan dari negara Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari ciri-ciri dari MEA. Kalau pembelajaran pertama kemarin kita juga sudah mempelajari karakteristik, jadi hampir sama ya. Di mana ciri yang pertama yaitu memiliki kawasan perekonomian yang kompetitif, saling bersaing ya. Kemudian memiliki kawasan pembangunan perekonomian yang merata. Yang ketiga, semua negara ASEAN akan terintegrasi dalam sebuah pasar global. Itulah ciri-ciri dari MEA. Nah, di dalam MEA ini memiliki sebuah tujuan, yaitu menggabungkan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Maaf, ini salah ketik ya, harusnya Indonesia. Di mana dengan diterapkannya MEA, maka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Oleh sebab itu, ada persaingan antara tenaga ahli dari negara asing dengan negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pasti mengambil beberapa kebijakan atau langkah-langkah untuk menghadapi MEA di negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA tersebut. Yang pertama yaitu penguatan daya saing ekonomi, ya, supaya bangsa Indonesia tetap berkembang dalam persaingan ekonomi. Kemudian program ACI yaitu Aku Cinta Indonesia. Di sini bisa dimulai dengan mencintai produk-produk dalam negeri, ya. Maka oleh sebab itu mulai dari sekolah dasar itu sudah ditanamkan para siswa untuk senantiasa mencintai produk dalam negeri, ya. Kemudian penguatan sektor KUKM yaitu koperasi dan usaha kecil menengah. Kemudian perbaikan infrastruktur ini untuk mendukung dalam kegiatan ekonomi. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia ini jelas sangat dibutuhkan ya. Karena kalau tidak ditingkatkan itu maka akan kalah dengan tenaga ahli dari negara asing. Seperti itu. Jadi untuk materi hari ini silahkan dipahami ciri-ciri dari MEA itu sendiri, kemudian langkah-langkah yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA.
Jadi nanti untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini, nanti Buni akan memberikan sebuah tugas yang Buni sajikan dalam Google Form. Nanti anak-anak mengisi, lalu langsung dikirim. Gitu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak paham apa yang Bunia berikan pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan.